wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan coba memulai proses belajar mengajar seperti biasa, yaitu mata pelajaran teknik dasar otomotif. Kompetensinya mengenai engine 2 langkah dan 4 langkah. Baiklah, anak-anak sehat semua? Sehat, Pak. Jangan lupa pada saat di rumah kita tetap juga harus menjaga protokol kesehatan agar kita terhindar dari bahaya COVID-19, karena sekarang ini COVID-19 sepertinya sudah makin merajalela. Jadi anak-anak sekalian selalu menjaga kesehatan, memakai masker, kemudian mencuci tangan agar kita tetap sehat dan terjaga. Baiklah, semuanya udah masuk anak-anak, masih ada yang belum? Ya, nanti mungkin masih terkendala jaringan, tadi di grup WA masih terkendala jaringan, mungkin nanti sembari Bapak mengajar, sembari ikut bergabung nggak apa-apa. Baiklah, akan Bapak tampilkan mengenai materi ajar yang akan kita ajarkan pada pagi hari ini. Sedikit, Pak. Ereking, ya kan? Dia itu 2 langkah, biasanya itu lebih bising karena dia 2 kali langkah sudah terjadi proses pembakaran, ya. Di mana anak-anak di ereking itu atau di engine 2 langkah itu dia tidak memiliki katup, ya. Seperti di engine 4 langkah tadi ada katup masuk, ada katup buang. Di engine 2 langkah itu yang hanya yang ada di sana adalah saluran masuk dan saluran buang. Kemudian nanti yang menutup saluran tersebut adalah piston itu sendiri, gitu dia. Paham maksudnya anak-anak? Paham? Jadi salurannya nanti itu yang nutup itu ya piston itu, pada saat dia bergerak ke atas dia menutup saluran buang. Paham? Pada saat dia bergerak ke bawah maka nanti dia akan menutup saluran masuk. Nampak gambarnya? Nampak, Pak. Ya, di sini kan ada saluran buang yang di atas, kemudian ada saluran masuk yang di bawah. Dimana di sini ada saluran bilas nanti, ya. Nah, kemudian keterangannya seperti ini. Dia ada 2 kejadian anak-anak, di mana kejadian di atas torak dan ada kejadian di bawah torak atau di bawah piston, ya. Di mana ada langkah pertama yaitu piston bergerak dari TMB ke TMA, berarti dari bawah bergerak ke atas, gitu kan. Di mana kejadian di atas torak yaitu akhir langkah pembilasan, ya. Kemudian di bawah toraknya yaitu campuran bahan bakar dan udara masuk ke ruang engkol. Kemudian yang kedua dari TMA ke TMB, berarti dari atas ke bawah dia, ya. Ya, Pak. Karena akibat pembakaran tadi tekanan akan mendorong torak ke TMB atau langkah usaha. Kemudian campuran bahan bakar dan udara di ruang engkol tertekan akan naik ke atas ruang torak lewati saluran bilas tadi. Berarti saluran yang di bawah tadi atau saluran masuk, bahan bakar yang ada di ruang engkol akan terdesak naik ke atas, gitu ya. Lebih jelas lagi kita lihat gambar berikut ini atau video.
Aku baru pulang jalan-jalan sama nenekku. Tapi Jelas videonya anak-anak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Bye, Sarana. Oke, anak-anak. Dari gambar tadi ada yang mau tanyakan dari video tadi anak-anak? Kita lanjut aja ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, selanjutnya di sini Bapak ada soal anak-anak. Jadi soalnya ini mengenai diagram pembukaan kartu tadi. Dari gambar di samping, lamanya kartu masuk dalam keadaan terbuka adalah, siapa yang bisa menjawab kira-kira? Terus Ada yang bisa menjawab anak-anak? 8 Berapa? Berapa hasilnya? 28, Pak. 188. 28. 228. Dari mana dia tuh apa penjelasannya? Hasilnya 19 tambah 224 19 ditambah tambah 29 ditambah 180. 180. 29. Maka hasilnya yaitu 228. Iya, 228. Pola sengkol, derajat pola sengkol. Oke, pas, benar sekali. Kemudian lanjut. Di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya anak-anak dari bahasan tadi itu, yang pertama ada yang bisa menyimpulkan kira-kira, atau ada yang mau Bapak tanya, kira-kira yang dimaksud dengan 4 langkah tadi apa itu kira-kira anak-anak? Langkah hisap, langkah kompresi, Kita pembakar kompresi pembakaran, Buang, kan? langkah pembuangan. Ya, berarti dia kan ada empat langkah gitu kan? Ya, Pak, siklus Nah, pembakaran. kalau putaran poros sengkolnya ada berapa kali putaran itu anak-anak? Ada Kalau dia 1 kali langkah putaran poros sengkol itu 180 derajat atau sekitar setengah putaran. putaran. Jadi kalau 4 langkah ada berapa putaran poros sengkol? 2. Ada 2. 2 kali putaran poros sengkol, baru dia menghasilkan 1 kali tenaga atau sekali langkah usaha gitu kan? Ya, Pak. Nah, itu bisa kita ambil kesimpulan. Oh, ini motor 2 langkah terlebih dahulu ya. Motor Ya. 2 langkah, kalau 2 langkah yaitu 2 kali langkah Piston. piston, 1 kali 1 kali putaran poros 1 sengkol kali. menghasilkan 1 kali langkah usaha. Tenaga. Itulah kesimpulannya usaha. kan? Ya, Nah, Pak. sedangkan yang 4 langkah tadi apa? 2 kali Berapa langkah tadi? putaran. 2 kali langkah putaran menghasilkan 2 1 kali langkah putaran poros sengkol. Berapa menghasilkan langkah? 1 kali tenaga. 1 kali menghasilkan 1 tenaga. kali tenaga. Langkahnya berapa kali anak-anak? 4 kali, Pak.
4 kali, ya kan? Ya, Pak. Ya, jadi yang kesimpulan yang kedua yaitu motor 4 langkah merupakan 4 kali langkah piston dengan 2 kali putaran poros Engkol. engkol Menghasilkan satu menghasilkan usaha. 1 kali usaha. Itu kesimpulannya ya. Ya, Pak. Yang ketiga tadi Bapak singgung tadi mengenai overlapping. Ada yang mengerti tadi? Ada masih apa yang masih ingat? Apa itu overlapping? Overlapping. Dua. Overlapping. Lamanya overlappingnya itu. Namanya membuka kedua katup. Ya, lamanya. Dua katup, Pak. Membuka katup bersama. Ada masih ingat mengenai overlapping tadi anak-anak? Lamanya membuka Jelas anak-anak? Jelas, Pak. Yang dimaksud dengan overlapping tadi apa anak-anak? Tunggu, Pak. waktu lamanya membuka dua katup bersamaan. Lamanya katup membuka kedua katup ya kan? Secara bersamaan gitu kan? Iya, Pak. Ya. Yaitu kesimpulan yang ketiga, yaitu overlapping adalah di mana katup masuk dan katup buang sama-sama terbuka. Dengan katup masuk awal langkah masuk, sedangkan katup buang akhir langkah pembuangan, atau disebut proses apa? Proses pembilasan. Itulah overlapping tadi ya. Apabila semakin besar overlappingnya, maka semakin boros. bahan bakar juga akan lebih boros. Karena sebagian bahan bakarnya itu dipakai untuk membersihkan apa tadi? Membersihkan ruang bakar. Iya, oke. Mantap, mantap. Udah, dari sini ada yang mau tanyakan anak-anak? Udah, Pak. Oke. Kalau tidak ada tanyakan, di sini ada materi yang akan kita bahas untuk minggu depan, yaitu mengenai komponen motor bakar 4 langkah dan komponen motor bakar 2 langkah. Jadi nanti anak-anak di sini diminta untuk mencari komponen-komponen apa saja yang ada di motor 4 langkah dan komponen-komponen apa saja yang ada di motor bakar 2 langkah ya, 2 tak. Tugasnya itu ada tugas ini anak-anak. Jadi nanti cari komponen-komponennya itu 2 tak dan 4 tak. Kemudian difotokan aja, kirim ke Google Classroom kita ya. Ya, Pak. Difotokan aja situ, gak usah ditulis-tulis tangan, difotokan aja, cukup fotokan, di screenshot, kirim ke petugas ke Bapak ya. Ya, Pak. Ya, ada yang mau tanyakan lagi sampai di sini? Pas, Pak. Oke, sekianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dari Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanyakan? Enggak ada, Pak. Pas, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak berhentikan scan slide-nya ya. Ya, Pak. Share-nya. Dari pembahasan tadi anak-anak ada kira-kira yang mau tanyakan? Halo? Dari Piki Wahyudi ada kira-kira yang mau tanyakan? Mana Piki Wahyudi? Oke, kalau tidak ada lagi yang mau tanyakan, pembelajaran kita pada pagi hari sampai di sini. Ya, Pak. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat semua. Ya, Pak. Kemudian tugasnya tadi itu tolong dikerjakan, kemudian dikirimkan ke Google Classroom. Kemudian sebelum itu anak-anak, ada satu tugas lagi yang akan kalian kerjakan, yaitu lembar LKD-nya, lembar kerja peserta didik ya. Nanti Bapak kirim ke WA Group, nanti silakan ditulis, dikerjakan, habis itu kirim lagi ke